Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, masih bisa sujud, masih bisa salat. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting tentang adabul khilaf, tentang adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim tatkala menghadapi permasalahan khilafiyah. Karena jika seorang tidak memiliki adab, tidak mengerti adab dalam masalah permasalahan khilafiyah, maka yang akan timbul dari dirinya adalah sikap arogan, sikap mudah menyalahkan, sikap mudah menyesatkan. Padahal ternyata masalah yang dijadikan hujah untuk menyesatkan orang lain ternyata masih dikhilafkan oleh para ulama. Ya. Dan ini sangat berpengaruh dalam kelangsungan dakwah. Karena dakwah ingin orang-orang berdakwah dengan penuh kelembutan. Ini hukum asal dalam dakwah adalah dengan kelembutan. Ini hukum asal. Dan kita tidak berbuat tegas atau kencang kecuali kalau ada kemaslahatan yang jelas. Namun asalnya seorang dalam berdakwah adalah dengan kelembutan. Oleh karenanya kalau kita lihat bagaimana sikap para ulama, mereka dalam masalah-masalah fikih, terutama masalah khilafiyah, dalam masalah fikih mereka tidak terlalu kencang. Mereka kencang kalau sudah masalah akidah. Saya akan nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang juga saya nukil dalam risalah saya, risalah S2 tentang jawaban Ibnu Taimiyah terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh penolak sifat. Ya, syubhat-syubhat terperinci ya. Di mana Al-Bazzar, yaitu murid beliau, pernah menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Kenapa Ibnu Taimiyah rahimahullah banyak sekali menulis tentang masalah akidah. Adapun masalah fikih beliau kurang. Yang kalau kita dapati buku-buku beliau rata-rata tentang akidah, ya. Semuanya beliau bantah. Ya. Semuanya beliau bantah. Beliau membantah orang-orang Syiah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah, 9 jilid khusus membantah orang-orang apa? Syiah. Beliau membantah orang-orang filsafat dalam bukunya Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql, 11 jilid kalau tidak salah. Kemudian beliau juga membantah para penolak sifat dalam banyak kitab, di antaranya Bayan Talbisus Jahmiyah, sekarang dicetak 8 jilid. Ya. Kemudian buku-buku yang lain, bahkan beliau membantah orang-orang Nasara ya dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang benar terhadap orang yang merubah agama Nabi Isa alaihissalam. Itu dicetak 6 jilid. Rata-rata buku-buku beliau tentang masalah akidah. Benar beliau menulis buku fikih, namun tidak sebanyak buku apa? Akidah. Maka muridnya Al-Bazzar pernah bertanya, wahai guru kami, kenapa anda banyak menulis tentang masalah akidah? Apa jawaban beliau? Al-furu' amruha qarib. Wa man qalladal muslima, wa man qalladal muslimu fiha ahadal ulama al-muqalladin, jaza lahu al-amalu biqaulihi ma lam yatayaqqan khata'uhu. Kata beliau, masalah furu', masalah fikih itu perkaranya ringan. Ya. Kalau ada seorang muslim bertaklid kepada ulama yang memang banyak ditaklidi, artinya ulama yang muktabar, para imam, ya, maka dia boleh beramal dengan pendapat ulama yang dia taklidi tersebut. Selama dia tidak tahu dalilnya. Kata Ibnu Taimiyah, malam yatayaqqan khata'uhu, selama tidak diyakini kesalahan imam yang dia taklidi tersebut. Wa ammal usul, adapun masalah usul yaitu masalah akidah, fa inni ra'aitu ahlal bid'ah wad dhalalat wal ahwa kal mutafalsifati wal batiniyati wal malahidati wal qailina bi wahdatil wujud wal jahmiyah wal hululiyah wal mu'attilah wal mujassim wal musyabbihah wal kullabiyah was salimiyah wa ghairihim min ahlil bid'ah qad tajadabu fiha bi azimati dhalal wa bana li anna katsiran minhum innama qasada ibtal asy-syari'ah al-muqaddasati al-muhammadiyyah adh-dhahirah al-aliyah. Kata beliau, adapun masalah usul, maka saya lihat banyak ahlul bidah, orang-orang yang sesat, pengikut hawa nafsu, seperti ahli filsafat, ahlul kalam, ya. Kemudian
al-batiniyah yang mengatakan syariatnya zahir ada yang batin. Kalau salat maksudnya bukan gerakan salat, ya. Kalau puasa maksudnya bukan puasa seperti itu, ya. Puasa artinya imsak, menahan, maksudnya menahan rahasia misalnya. Ya, salat artinya iling, hanya ingat saja. Haji artinya ziarah kepada masyayikh, bukan ziarah ke Ka'bah. Jadi ada tafsir-tafsir batin, ini namanya al-batiniyah. Kemudian al-malahidah, orang-orang yang ya mereka Islam KTP-nya tapi mengingkari adanya Tuhan dengan cara-cara yang syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Kemudian orang-orang yang menyatakan dengan wahdatul wujud, yaitu bersatunya Allah dengan makhluk. Kemudian Jahmiyah, beliau sebutkan semua ahli bidah dalam masalah akidah. Beliau katakan, saya lihat mereka ingin menghancurkan syariat Muhammad yang murni. Inilah sebabnya kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak menulis tentang masalah akidah. Kata beliau, adapun masalah furu', masalah fikih amruha qarib, masalahnya ringan, tidak terlalu berat. Selama tidak menyelisih ijma', selama tidak diyakini dengan pasti bahwasanya yang diikuti pendapat tersebut benar-benar salah, maka perkaranya ringan. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya perkataan yang sangat indah yang dia sebutkan dalam bukunya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang paling mengerti tentang kebenaran dan yang paling sayang dan rahmat kepada manusia. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya ingin kita yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sifat ini. Bahwasanya kita adalah orang yang paling mengerti tentang kebenaran, namun kita yang paling rahmat dengan mereka. Antum lihat Syekhul Islam Taimiyah, kalau bantah dia bantah tapi dengan kata yang halus, dengan kata yang lembut, ya. Namun ilmiah kata beliau, kalau hanya caci maki semua orang bisa. Itu kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kalau hanya caci maki semua orang bisa. Tapi yang paling benar adalah bagaimana mengenal kebenaran, bagaimana membantah dengan apa? Ilmiah, ya. Yang jadi masalah, ya. Kita dapati sebagian ikhwan baru ngaji, semangatnya luar biasa, bahkan lebih semangat dari ustadznya. Kencengnya luar biasa, bahkan lebih kenceng daripada ustadznya. Ini kenyataan. Kenapa? Karena tidak mengerti ternyata ini masalah apa? Khilafiyah. Apalagi kalau dia hanya mengaji sama satu orang, ustadz tersebut tidak pernah memberi isyarat bahwasanya masalah ini ada khilaf. Sehingga seakan-akan dia merasa kebenaran cuma satu. Dan kalau ada yang menyelisih kebenaran ini berarti sesat. Ya. Dan kalau ada yang menyelisih kebenaran ini berarti apa? Berarti keluar dari kebenaran, terjerumus dalam bid'ah dan yang lainnya. Sampai saya beberapa teman cerita, ya. Tatkala ada seorang salat, jarinya tidak digerakkan, yang menggerakkan heran. Kamu kok salat tidak digerakkan jari? Kamu salafi, ya? Sampai begitu. Dia heran kalau ada orang tidak menggerakkan apa? Jari. Padahal saya pun salat tidak menggerakkan jari. Ya. Ini masalah khilafiyah. Kenapa harus ribut masalah ini? Bahkan saya dengar teman-teman saya di luar negeri cerita di sebagian negara, bukan di tanah air kita. Sebaliknya, ada orang yang gerakan jari dalam salat diangkat oleh jamaah, dikeluarkan dari masjid. Ini kenyataan benar. Sampai segitu. Kenapa? Karena kejahilan. Kenapa? Kejahilan. Ya mau gerakan salat, mau gerakan jari enggak gerak, yang penting salat. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita ini masalah khilafiyah yang terbuka, kita berlapang dada dalam masalah ini. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus kenali mana masalah-masalah khilafiyah dan mana masalah-masalah khilaf-khilafan. Bukan khilafiyah, tapi di khilaf-khilafan. Sebenarnya bukan masalah khilafiyah. Sehingga kita harus tahu. Untuk masalah khilafiyah tidak boleh kita kenceng, tidak boleh, kita punya adab dalam masalah ini. Adapun masalah yang khilaf-khilafan tidak apa-apa kita kenceng. Apalagi masalah apa? Masalah akidah. Saya akan rangkum bagaimana adab dalam masalah khilafiyah sebelum saya perinci, ya. Intinya, kalau ada satu masalah kita tahu masalah itu khilafiyah, ya, kita tahu ini para ulama khilaf, para ulama sunnah khilafiyah, para ulama mazhab berkhilaf dalam masalah ini, maka kita berusaha mencari pendapat yang paling benar. Kita pelajari dalilnya, kita tanya ustaz, oh ternyata yang benar seperti ini. Dan kita berhak untuk membantah pendapat yang lainnya dengan adab tadi. Kita bantah, tidak benar pendapatmu, keliru, pendalilanmu salah, yang benar seperti ini. Tetapi kita harus toleransi. Tidak boleh kita menjahil-jahilkan orang tersebut. Tidak boleh kita menyesat-nyesatkan orang tersebut. Dan kita berlapang dada. Toh ini masalah apa? Khilafiyah. Intinya demikian. Itu adab. Tatkala kita tidak belajar adab masalah ini, sedikit-sedikit akan terjadi keributan. Jangankan keributan ahlu sunnah dengan masyarakat.
Bahkan keributan dalam intern Ahlussunnah sendiri. Gara-gara tidak ngerti masalah apa? Khilafiyah. Ada masalah khilaf di antara para ulama. Ya. Kemudian terjadi gontok-gontokan, marah-marahan, sesat menyesatkan. Ya. Bagaimana lagi dengan di luar dari Ahlussunnah? Padahal perkaranya ringan. Bukan perkara akidah. Mau dipaksa-paksa jadi perkara akidah. Contoh perkara paling sepele, ya, sederhana, jadi ribut sampai bertahun-tahun. Boleh nggak kita menerima dana bantuan dari sebuah yayasan? Yayasan di luar negeri. Yayasan tersebut masih khilaf di kalangan para ulama. Yayasan tersebut Ahlussunnah atau bukan? Kemudian kalaupun dianggap dia bukan Ahlussunnah, ternyata masih banyak ulama yang membolehkan. Bahkan Syekh Shalih Al Fauzan masih membolehkan. Kemudian sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Akhirnya sebagian ikhwan memilih pendapat yang tidak boleh. Mereka menganggap seakan-akan semakin kenceng pendapat semakin benar. Ini salah seperti ini. Bukan berarti pendapat semakin kenceng semakin berat berarti semakin benar. Tidak lazim seperti itu. Ya, ini kita lebih hati-hati. Toib, Anda lebih hati-hati tidak jadi masalah. Namun bukan berarti kemudian Anda mentahdir, menyesat-nyesatkan. Masalahnya bukan masalah akidah, cuma masalah terima dana atau tidak. Waktu kita tanyakan hal ini kepada Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, beliau berkata Nabi menerima hadiah dari Al-Muqawqis. Dari seorang raja yang beragama Nasrani. Rasulullah SAW menerima hadiah tersebut. Rasulullah SAW menerima hadiah dari seorang wanita Yahudiyah tatkala memberikan kambing yang ternyata beracun. Dan bukan masalah akidah. Kenapa kita harus ribut bertahun-tahun, 10 tahun lebih sampai sekarang masih ribut, bahkan di Bali masih ribut. Ini masalah konyol. Ribut tentang masalah konyol, bukan masalah akidah, bukan masalah. Ini mau dipaksa jadi masalah akidah, bagaimana caranya? Ini masalah akidah atau masalah fikih? Masalah fikih, masalah terima uang. Taruhlah dari bank kasih uang, terima atau tidak. Ini masalah fikih. Bukan masalah akidah. Jangankan yayasan Al-Bidah, bank kasih duit nih. Boleh enggak kita terima bangun masjid? Khilaf di kalangan para ulama. Boleh enggak kita menerima uang dari bank untuk bangun apa? Masjid. Yang berpendapat boleh silakan, yang berpendapat tidak boleh silakan. Kenapa harus khilaf? Kenapa harus ribut? Padahal bukan masalah apa? Akidah. Sementara orang-orang yang merusak akidah bergerak di luar dengan banyak. Ada orang Syiah, ada orang liberal, ada orang Ahlul Kalam, ada orang yang akidahnya macam-macam. Bahkan mereka selamat dari bantahan-bantahan kita hanya membantah saudara kita sendiri. Menyedihkan seperti ini. Ya, kalau khilaf yang keren sedikit lah. Ini khilaf masalah konyol seperti ini ribut. Nanti khilaf lagi masalah pemilu. Boleh milih atau tidak? Masalah ulama khilaf. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad saya dengar berapa kali ditanya. Ya Syekh, kami di negara kafir, di Amerika. Ada 2 calon, boleh nggak kami milih? Kata Syekh, boleh. Saya ulang dengar berulang-ulang itu. Boleh milih pemimpin yang lebih dekat kepada Islam. Dua-duanya kafir loh. Pilih yang lebih dekat kepada orang Islam. Taib, ada ulama berpendapat tidak boleh ikut sama sekali. Boleh, tidak penting misalnya kita hormati pendapat tersebut. Anda berpendapat tidak boleh milih, silakan. Kita tidak larang. Yang berpendapat boleh milih, dia juga punya pendapat, dia juga punya ulama. Ngapain kita gontok-gontokan masalah ini? Kemudian dikait-kaitkan dengan masalah manhaj, kemudian dikait-kaitkan dengan masalah sesat menyesatkan. Ya. Ini masalah apa seperti ini? Oleh karena para hadirin subhanahu wa ta'ala, tatkala kita tidak mengerti masalah khilafiyah, ya, mana masalah khilafiyah, akhirnya kita membuat kerusuhan dalam barisan Ahlussunnah sendiri, terlebih-lebih lagi dengan di luar daripada barisan Ahlussunnah, sementara kesesatan tersebar di luar sangat luar biasa. Kita bicara Indonesia, liberal bergerak luar biasa, orang Syiah bergerak luar biasa, PKI saja sudah muncul. Kemudian kita ribut masalah-masalah terima dana boleh atau tidak, itu masalah apa sebenarnya. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikianlah terkadang syaitan datang membesar-besarkan masalah ini karena syaitan ingin kita ribut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrisi bainahum. Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kalian, di antara kaum muslimin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan bahas macam-macam khilaf. Khilaf ya, ada khilaf yang tercela dan ada khilaf yang dibolehkan. Artinya perkara ini adalah masalah khilafiyah. Dan ayat-ayat yang mencela terjadinya khilaf ya, dibawakan kepada khilaf yang tercela. Contohnya khilaf dalam masalah akidah. Dan inilah yang ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwasanya hadis iftiraqul umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka, 1 di surga. Itu adalah khilaf tentang masalah akidah. Dan ini yang dipraktikkan oleh para ulama tatkala mereka menulis buku-buku mereka.
Kalau antum buka para ulama yang menulis mentafsirkan hadis ini, menjelaskan tentang firqah-firqah dalam Islam, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, Ikhtilafil Musallin wa Ikhtilafil Musallin, kemudian juga kitabnya Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, kemudian contohnya dalam kitabnya Syahristani, ya, dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal, demikian juga Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Fisal, ya. Mereka contohkan tentang firqah-firqah semuanya khilaf dalam masalah akidah, bukan masalah fikih mereka sebutkan. Mereka tidak sebutkan di antara firqah-firqah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, tidak ada seperti itu. Yang mereka sebutkan Khawarij. Contoh firqah-firqah yang ada. Khawarij dengan cabang-cabangnya. Khawarij terpecah menjadi beberapa golongan. Mereka sebut oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah terpecah menjadi beberapa golongan. Mereka sebut oleh Syiah. Syiah terpecah menjadi 13, kemudian dari 13 terus pecah-pecah lagi. Mereka sebutkan lagi misalnya Murji'ah, terpecah-pecah lagi. Ini yang dimaksud oleh mereka 72 golongan adalah khilaf dalam masalah akidah. Bukan masalah kunut enggak kunut subuh. Masa gara-gara itu menyesatkan? Mau bismillah baca keras atau tidak? Masa gara-gara gitu sampai enggak boleh sholat? Saya enggak mau sholat di belakang orang ini. Kenapa? Bismillahnya tidak dikeraskan. Sampai ada seperti itu. Ada orang kita dapat seperti itu. Kenapa? Karena kejahilan. Seandainya seorang belajar, ya, dia tidak akan demikian. Saya dapat orang seperti saya berapa kali jadi imam, ya. Saya tidak mau jadi imam, tapi ayo begitu jadi imam mereka protes. Kenapa saya tidak mengeraskan? Saya padahal sudah baca lah Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saya tidak lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya baca sebenarnya, saya keraskan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini baru saya lakukan. Itu saja mereka ribut. Saya enggak tahu kalau orang ini umrah di Madinah, enggak tahu dia sholat di belakang siapa. Bingung. Imamnya saya sudah enggak kerasin bismillah. Di Masjid Nabawi enggak ngerasin apa? Bismillah. Saya rasa dia terpaksa oke-oke saja. Jadi ilmu merubah seorang. Seorang bersafar ke luar negeri melihat kondisi kaum muslimin, merubah cara berpikir apa? Seseorang. Lingkungan itu mempengaruhi cara berpikir apa? Seseorang. Saya dulu juga meyakini kalau orang tidak kunut, saya tidak mau salat di belakang dia. Ini enggak benar. Ternyata saya telah belajar ke Madinah, saya tahu ini masalah khilafiyah. Masalah ringan, enggak usah diperebutkan. Dulu kalau orang 23 rakaat, saya enggak mau salat di belakang dia, salat tarawih. Dulu seperti itu. Saya rasa ini bid'ah, sesat, tidak boleh salat di belakang orang seperti ini. Setelah saya belajar, saya ngerti ternyata ini masalah apa? Khilafiyah. Oleh karenanya para hadirin, khilaf yang madhmum, khilaf yang tercela, ya. Di antaranya adalah khilaf masalah akidah yang berkaitan tentang masalah usul. Seperti khilafnya orang-orang Khawarij, khilafnya orang-orang Rafidhah, khilafnya orang-orang Mu'tazilah, khilafnya orang-orang Al-Qur'aniyin yang hanya berdalil dengan Al-Qur'an dan menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka, ya, contohnya memiliki cara berpikir yang salah dalam beristidlal. Ini khilaf yang tercela. Contohnya, ya, seperti pendapat sebagian mereka mendahulukan akal daripada dalil. Taqdimul aql ala naql. Ini pendapat sebagian firqah. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah pendapat seperti ini dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql 11 jilid. Bicarakan masalah ini. Pendapat sebagian orang yang menyatakan kalau akal dan dalil bertentangan, maka harus dahulukan apa? Akal. Dalil dibuang. Yang paling utama apa? Akal. Jadi dalil harus masuk akal. Akal dia tentunya. Paham? Ini dibantah hadis oleh Syekhul Islam Taimiyah 11 jilid dalam kitabnya apa? Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql. Ini barang saya yang membaca buku ini buku susah untuk dipahami. Kecuali orang yang biasa membaca buku Ibnu Taimiyah. Sampai sebagian syekh mengatakan barang siapa baca buku ini cepat tua. Saking apa? Beratnya. Ini salah. Ini orang yang ini sesat seperti ini, pemahaman sesat. Karena kita ini harus tunduk kepada apa? Dalil. Sementara akal kita sangat lemah. Sehingga sebagian kita anggap tidak sesuai dengan akal, ternyata menurut orang lain masuk akal, menurut akal ini tidak masuk akal. Maka tidak boleh kita mendahulukan akal daripada dalil. Sehingga banyak dalil yang ditolak gara-gara tidak sesuai dengan apa? Akal dia. Sehingga muncullah firqah-firqah Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah. Semuanya berbeda pendapat dalam mensikapi hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masing-masing pakai akalnya. Menurut akal ini tidak masuk akal, menurut akal berikutnya masuk akal, menurut akal sendiri tidak masuk akal. Sehingga tatkala Al-Qur'an dan Sunnah ditimbang dengan akal siapa mau kita timbang Al-Qur'an dan Sunnah? Apakah akalnya Jaham bin Safwan? Atau akalnya Wasil bin Atha? Atau akalnya
Amr bin Ubaid al-Mu'tazili, atau akalnya misalnya Muhammad bin Sa'id bin Kullab dan Kullabiyah, ya, atau akalnya siapa? Atau akalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, atau akalnya para sahabat? Mau akal siapa? Justru harusnya ya akal ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya. Ini bahaya. Contohnya lagi, khilaf mereka dalam masalah akidah seperti tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Ini juga tidak pernah, ini bukan pendapat salaf dan ini dibantah oleh para ulama, tidak benar seperti ini. Dan ini adalah usul yang dilontarkan oleh orang-orang Mu'tazilah, sehingga mereka menolak hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah akidah. Bahkan meskipun hadis-hadis tersebut mutawatir, karena mereka tidak mengerti ilmu hadis, kata mereka ini hadis ahad, padahal hadisnya mutawatir. Contoh, mereka menolak tentang hadis-hadis yang meriwayatkan bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Hadis-hadis tersebut mutawatir, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Kata mereka hadisnya ahad, ditolak, padahal hadisnya mutawatir. Contohnya, mereka menolak hadis-hadis tentang haud, tentang telaga Nabi SAW, padahal yang meriwayatkan 56 sahabat, mereka tolak. Padahal hadisnya apa? Mutawatir. Mutawatir maksudnya diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kalau mereka mengatakan yang meriwayatkan hadis akidah kurang dari 10 sahabat, ditolak. Ini akidah yang bahaya, makanya dibantah. Dan ini membuat terjadinya khilaf yang tercela. Contohnya seperti pernyataan orang-orang Syiah bahwasanya imam-imam mereka maksum. Dan ini benar pernyataan mereka. Saya sempat berdialog dengan sebagian orang Syiah. Ya, waktu kita berbicara tentang definisi hadis, saya bilang, apa itu definisi hadis? Kata dia, definisi hadis ternyata hadis Nabi dan hadis imam. Kalau kita umat Islam, adanya Al-Quran dan hadis Nabi. Karena hanya Nabi yang maksum. Sehingga tatkala hanya Nabi yang maksum, maka perkataan dan perbuatan Nabi adalah dalil. Selain Nabi tidak bisa jadi dalil, kecuali sepakat dengan Nabi SAW. Abu Bakar bukan dalil, Umar bukan dalil. Kecuali perkataan Abu Bakar dan Umar sesuai dengan apa? Dalil. Kenapa? Abu Bakar mungkin salah, Umar radhiyallahu anhu mungkin salah, para sahabat mungkin salah, para imam mungkin salah. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahibah hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil perkataannya, bisa dibuang, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Syiah punya keyakinan lain. Kata mereka imam-imam juga apa? Maksum. Sehingga dalam buku-buku mereka, dalam buku-buku hadis mereka seperti Al-Kafi, ya, Lil Kulaini, seperti Biharul Anwar, karangan Al-Majlisi, apa namanya, buku-buku mereka yang lain ya. Yang mereka cantumkan hadis-hadis bukan cuma hadis Nabi cuma sedikit. Kebanyakan imam ini bilang ini, imam ini bilang ini, imam ini bilang ini, imam ini bilang ini. Padahal Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Sunnah Nabi maksudnya, kepada Rasul. Ternyata mereka harus tambah war Rasul dan para imam harusnya. Makanya saya bilang sama dia, kita nggak bisa nyambung kalau begini caranya. Kenapa kita tidak bisa nyambung sama Ahmadiyah? Karena sumber hukumnya berbeda. Kita punya Al-Quran, kita punya hadis. Ahmadiyah, Al-Qurannya lain, sudah ada tambahan. Bagaimana kalau mau khilaf, bagaimana mau nyambung? Kalau kita mau cari titik temu, harus ada sumber hukum yang sama kita sepakati. Baru kita merujuk ke sumber hukum yang kita sepakati. Nah, kalau sumber hukum sudah tidak kita sepakati, gimana mau nyambung? Al-Quran kita sama, hadis Nabi oke. Tetapi hadis imam-imam gimana ceritanya? Bahkan dia berkata bahwasanya imam-imam ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Jadi Allah menunjuk setelah Nabi meninggal harus imamnya Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib harus imamnya Hasan. Setelah Hasan meninggal harus imamnya Husain. Kalau Husain meninggal harus imamnya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal kalau meninggal harus imamnya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir kalau meninggal harus imamnya Ja'far As-Shadiq, sampai imam yang ke-12 Muhammad Al-Hasan yang umur 5 tahun hilang sejak tahun 200 sekian sampai tahun 1437 masih belum muncul. Sudah 1200 tahun dia menghilang. Jadi saya bilang ini khilaf yang tercela. Ini khilaf yang tercela yang buat kita berpisah. Kenapa? Menganggap ada orang maksum selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita renungkan, apa bedanya imam sama Nabi kalau begitu? Coba. Apa bedanya imam dengan Nabi menurut orang Syiah? Bedanya apa? Sama-sama ditunjuk oleh Allah, iya. Sama-sama maksum, iya. Sama-sama bikin syariat, iya. Terus bedanya apa kalau begitu? Seakan-akan mereka mengatakan Nabi belum selesai. Masih ada nabi-nabi yang lain sampai 12 nabi. Namanya imam, tapi fungsinya seperti apa? Seperti Nabi. Paham? Buktinya perkataan dia juga hadis. Makanya ini khilaf yang berbahaya, yang tercela. Contohnya lagi khilaf dalam masalah akidah yang diikuti oleh sebagian orang-orang yang tenggelam dalam sufiyah, namun dengan cara yang keliru. Dia menganggap wali-wali juga maksum. Ini sama, ini pengaruh dari orang Syiah. Katanya ada wali maksum, nggak mungkin salah.
Loh, siapa yang bilang wali ini nggak mungkin salah? Abu Bakar dijamin masuk surga salah. Umar dijamin masuk surga bisa salah. Utsman dijamin masuk surga bisa salah. Ali dijamin masuk surga bisa salah. Ini wali yang jamin masuk surga siapa? Kok benar terus nggak mungkin salah? Sampai kalau ada wali yang minum khamar katanya itu juga benar. Kok bisa benar? Kamu lihat khamar begitu masuk jadi air putih katanya. Kata mereka demikian. Taib, kalau masuk jadi air putih kenapa mabuk? Jadi susah. Ya. Kalau ada orang wali misalnya duduk sama cewek, ya sudah harus benar. Kenapa maksum nggak boleh salah? Kalau dibilang salah berarti jatuhlah kewaliannya. Saya bilang syarat harus jadi wali tidak boleh salah. Dari mana dalilnya? Ini kesalahan yang berbahaya. Contohnya mengambil sumber hukum dari mimpi. Tidak ada sumber hukum dari mimpi. Sumber hukum jelas Al-Quran, Sunnah, ijma ulama, kias. Ya. Ada yang diperselisihkan seperti istislah dan yang lainnya. Ya. Qaul ahli Madinah contohnya, kemudian qaul sahabi, tapi ada yang disepakati seperti Al-Quran, Sunnah dan ijma. Kias masih diperselisihkan. Ya. Intinya tidak ada dalam buku-buku ahli sunnah bahwasanya sumber hukum adalah mimpi. Jadi masalah tatkala sumber hukum adalah mimpi, akhirnya timbul fikih yang baru. Ada orang punya wirid, cara wirid yang baru. Dari mana kau dapat wirid ini? Oh, Nabi ketemu saya dalam mimpi ngajarin saya seperti ini. Ya, repot seperti itu. Ya. Ada yang lebih parah, bukan ketemu Nabi dalam mimpi. Saya lagi tidur, Nabi datang ngajarin saya wiridan. Kan repot seperti itu. Sehingga firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, tidak jadi, batal. Kenapa? Agama belum sempurna, masih ada wirid-wirid yang belum diajarin. Ini seperti ini bukan sumber hukum, bukan cara beristidlal. Atau yang menggunakan istidlal dengan kasyf. Tiba-tiba dia merasa ada diungkapkan oleh Allah begini-begini, timbullah firqah batiniyah. Ada tafsir-tafsir batin yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya ini khilaf-khilaf seperti ini adalah khilaf-khilaf yang tercela dan menimbulkan timbulnya firqah-firqah dalam Islam. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bicara tentang masalah khilaf, masalah fikih. Khilaf dalam masalah fikih juga tidak semuanya boleh. Tidak semuanya boleh. Kalau khilaf dalam masalah akidah, terutama usul akidah, tidak boleh. Ada namanya dia khilaf furu'ul akidah. Ini masih boleh lah. Bukan artinya boleh kita khilaf, tapi maksudnya tidak boleh kita saling sesat menyesatkan. Selama itu furu'ul akidah, cabang-cabang. Tapi usul akidah nggak boleh khilaf. Karena kalau khilaf akan timbul firqah yang menyesatkan dan sesat menyesatkan. Baik, sekarang kita beralih kepada khilaf fikih. Khilaf fikih ya. Ada yang namanya khilaf syadz. Khilaf syadz yaitu khilaf yang nyeleneh. Maksudnya apa? Itu pendapat masalah fikih yang itu adalah pendapat sebagian ulama, sebagian salaf, namun mereka salah. Dan pendapat itu tidak boleh dijadikan alasan untuk terjadi khilaf karena itu salah, namanya orang salah. Namanya orang tergelincir. Maka ada 1-2 orang tergelincir maka tidak boleh dijadikan sebagai boleh kok dulu ada ulama yang bolehkan. Oh enggak, dia salah waktu itu. Yang dimaksud khilaf yang diperbolehkan itu ada khilaf timbul karena ijtihad. Sekelompok ulama memandang satu dalil, sekelompok ulama memandang satu dalil, kemudian mereka beristihad sehingga ternyata timbul hukum yang berbeda. Tapi sama-sama berusaha mencari kebenaran dengan memandang sebuah dalil, misalnya dalil yang sama. Misalnya, bukan orang ini salah, ulama ini salah karena tidak tahu dalil contohnya. Karena tidak ada satu orang pun, kata Imam Syafi'i, tidak ada satu orang pun yang menguasai seluruh dalil hadis Nabi, tidak ada. Pasti setiap orang pasti ada hadis-hadis Nabi yang luput darinya. Siapapun dia, sehebat apapun, tidak bisa kita katakan dia hafal seluruh hadis-hadis Nabi. Tidak mungkin. Pasti ada sebagian dalil yang luput dari dia. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Saya contohkan. Seperti khilaf syadz, ya. Khilaf yang nyeleneh. Contohnya sebagian salaf bahkan sebagian tabi'in, sekelompok tabi'in membolehkan riba al-fadl. Ya. Riba al-fadl katanya boleh. Maksudnya apa? Emas ditukar dengan emas yang lebih apa? Lebih berat misalnya. 1 korma 1 kilo ditukar dengan 2 kilo misalnya. Ini kata dia boleh. Padahal ini riba. Dia menganggap yang riba itu riba nasi'ah saja. Yang diharamkan cuma apa? Riba nasi'ah. Yang kalau ditunda kemudian utangnya bertambah banyak, itu namanya riba nasi'ah. Kata mereka itu yang diharamkan. Adapun riba al-fadl yang berlebihan, ada tukar menukar yang berlebihan, ini tidak mengapa. Padahal ini juga riba. Maka tidak boleh seorang mengatakan ini boleh. Kita boleh tukar uang, ya. $1.000 dengan $1.200 tidak apa-apa.
Kita boleh tukar uang, kita boleh tukar emas 5 gram dengan 7 gram, nggak jadi masalah. Ya. Kenapa ada tabi'in yang membolehkan ribal fadl? Kita bilang salah, itu tabi'in keliru. Ini khilaf, namanya khilaf apa? Syadz. Itu khilaf yang nyeleneh, tidak boleh diikuti. Paham? Contohnya, ada sebagian salaf dari para ulama dari kota Madinah yang membolehkan seorang lelaki menggauli istrinya dari dubur. Padahal kita tahu ada hadis yang melarang, dan ini dilaknat perbuatan seperti ini. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak sampai dalil kepada dia. Ya, tidak semua orang menguasai sunnah-sunnah Nabi. Ya. Oleh karenanya tatkala ada sebagian ulama membolehkan, bukan berarti oh boleh. Kenapa ada yang bolehkan? Kenapa? Karena ini syadz. Dia salah. Namun kesalahan dia ternyata tercatat dan ternukil sampai sekarang. Contohnya, ya, sebagian orang-orang ulama dari Kufiyin, dari Kufah, membolehkan minum ya khamar yang terbuat dari selain anggur. Kata mereka khamar yang dilarang cuma yang terbuat dari apa? Anggur. Adapun yang selain dari anggur, meskipun itu khamar selama tidak teler boleh. Contohnya khamar dibuat dari beras, dari korma, oh tidak apa-apa, yang penting tidak mabuk. Kalau anggur tidak boleh. Dan ini menyelisih pendapat ulama dan menyelisih hadis-hadis Nabi. Justru waktu diturunkan haramnya khamar di kota Madinah, penduduk kota Madinah buat khamar dari korma, bukan dari anggur. Kebanyakan mereka buat khamar dari mana? Dari korma, bukan dari anggur. Nah, mereka sebagian mazhab Hanafiyah dari ulama Kufiyin dari ahlu Kufah, mereka mengatakan khamar tersebut selama bukan dari anggur masih boleh diminum. Ini kita katakan khilaf yang apa? Syadz, keliru, jangan dijadikan dalil. Oh, enggak apa-apa kan masalah khilafiyah, enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena cuma secuil ulama yang bolehkan, karena mereka salah. Contohnya lagi kita dapati sebagian ulama salaf membolehkan nikah mut'ah. Nanti kita bilang, orang-orang Syiah mengatakan nikah mut'ah boleh, sebagian Ahlussunnah membolehkan. Kita bilang itu salah dia. Mungkin dia tidak tahu ada hadis yang memansuhkan, tidak sampai kepada dia, sehingga dia membolehkan nikah mut'ah. Nah, contoh sebagian ulama ada yang membolehkan musik, seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau membolehkan musik. Kenapa? Beliau mendhaifkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Namun beliau menyelisih ijma'. Ternyata ijma' ulama dari 4 mazhab semuanya mengharamkan berdasarkan ayat Al-Qur'an, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Tidak boleh seorang melakukan masalah khilafiyah ini. Kenapa Ibnu Hazm bolehkan? Ada ulama yang bolehkan. Kita bilang dia sendiri yang bolehkan. Yang lain semua apa? Mengharamkan. Kenapa? Ini khilaf yang syadz. Maka ini tidak ada toleransi khilaf seperti ini. Paham? Baik. Sekarang kita bahas tentang khilaf yang dhaif. Ada khilaf yang dhaif. Khilaf itu ada dari ulama terkenal namun sangat lemah. Contoh sederhana seperti mazhab Hanafiyah menyatakan bahwasanya tumakninah bukan rukun salat. Sehingga ini kita lihat, kalau kita lihat orang-orang saudara-saudara kita dari Pakistan, India, Bangladesh, kalau salat cepat banget. Jadi rukuk belum sudah. Kalau kita rukuk begini dulu, baru kemudian sami Allah liman. Mereka belum sudah balik lagi. Karena menurut mereka bukan rukun salat. Dan ini menyelisihi hadis-hadis Nabi. Dan ini khilaf, tapi kita bilang lemah, tidak boleh kita amalkan, pasti kita bantah. Ini khilaf, bukan khilaf syadz, tapi khilaf yang apa? Lemah, derajatnya lebih rendah. Kalau syadz itu benar-benar menyeleneh, ini memang ada pendapat, namun sangat lemah. Ya, oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyatakan, intinya dia menyatakan, dan ini saya nukil dalam buku saya, kami berlapang dada tentang masalah khilafiyah, kecuali khilaf tersebut lemah, benar-benar menyelisih dalil yang jelas. Contohnya seperti masalah rukunnya tumakninah. Sebagian ulama mengatakan tumakninah bukan rukun salat, namun kami bantah. Kenapa 3 mazhab? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali berdasarkan dalil yang sahih bahwasanya orang kalau tidak tumakninah salatnya tidak sah. Terlalu banyak dalilnya. Ini khilaf yang lemah, kita tolak. Kita tidak toleransi, kita bantah. Tapi masih lebih ringan daripada khilaf yang pertama. Nah, khilaf yang harus kita toleransi namanya khilaf yang qawi, khilaf yang kuat. Nah, Ustaz, bagaimana kita tahu khilaf ini kuat atau syadz atau lemah? Untuk mengetahui khilaf itu kuat atau tidak, maka tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada buku-buku fikih klasik. Antum lihat buku-buku fikih klasik dan banyak disebutkan, para ulama menyebutkan khilaf, bahkan khilaf di antara mazhab, bahkan khilaf dalam satu mazhab sendiri. Antum kalau lihat buku-buku seperti Al-Mughni, dia menyebutkan khilaf 4 mazhab. Seperti buku misalnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Kemudian contohnya misalnya kitabnya Al-Bidayah, Bidayatul Mujtahid.
karangan Ibnu Rushd dia sebutkan khilaf 4 mazhab. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan khilaf dalam mazhab sendiri. Dalam buku Hambali ada buku yang menjelaskan khilaf dalam mazhab Hambali sendiri. Dalam Imam Fikih Syafi'i juga ada menyebutkan khilaf di antara ulama Syafi'i sendiri. Jadi khilaf di antara mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Dalam setiap mazhab tersebut pun ada khilaf masing-masing di antara ulama mazhab itu sendiri. Ya. Nah, kita tahu kalau tersebutkan fikih-fikih tersebut, kita tahu ini masalah khilafiyah. Ustaz, kalau begitu yang tahu ini khilaf qawi atau tidak, kuat atau tidak hanya para ustaz. Ya benar. Karena ente tidak tahu baca kitab gundul. Kalau ente tidak tahu baca kitab gundul, gimana caranya tahu ini khilaf atau tidak? Dia harus lewat ustaz yang menjelaskan. Lewat ustaz yang menjelaskan. Kalau ternyata dijelas ini masalah khilafiyah, maka kita punya kaidah berlapang dada, berusaha mencari yang benar, membantah yang salah menurut kita tidak apa-apa, tapi bantah dengan adab. Tidak boleh kemudian menyesat-nyesatkan, tidak boleh kemudian membid'ah-bid'ahkan selama itu masalah apa? Khilafiyah. Dan itu banyak. Kalau untuk buka masalah fikih banyak sekali khilaf dalam masalah fikih ya. Seperti bismillah dijaharkan atau tidak, salat subuh kunut atau tidak ya. Khilaf yang kuat di kalangan para ulama ya. Maka kita berlapang dada ya. Makanya saya sering menyampaikan masalah kunut subuh ya. Dan kita dapati para ulama berfatwa bahwasanya kalau kita tidak meyakini tentang sunnahnya kunut subuh, kemudian kita sholat di belakang orang yang kunut subuh, maka kita ikut kunut. Ini fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal, fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa? Ini masalah ijtihadiyah dan imam kita menganggap kunut subuh hukumnya apa? Sunnah. Itu mazhab Syafi'i, ya. Ada hadis tentang masalah kunut subuh, Nabi senantiasa kunut subuh. Ya, hadis tersebut ada perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Banyak ulama yang mengatakan ini rawi yang lemah, adapun Imam Nawawi mana ini rawi yang thiqah, sehingga dijadikan hadis tersebut dalil tentang disyariatkannya kunut subuh. Timbul khilaf gara-gara penilaian suatu hadis sahih atau tidak. Nah, tatkala kita sebagai makmum, imamnya ternyata memandang ada disyariatkannya kunut subuh, maka kita ikut kunut. Kenapa? Fungsi kita sebagai apa? Imam, sebagai makmum. Maka kita ikut imam, ikut juga kunut subuh. Berbeda kalau imam melakukan perkara yang disepakati salah. Contohnya imam pada sholat subuh dia sholat 3 rakaat, maka ente jangan berdiri. Ente tetap rakaat kedua nunggu dia turun lagi. Kenapa? Karena ini sudah jelas apa? Salah. Paham? Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man khalafa al-kitab al-mustabin." Siapa yang disebut dengan ahlul bidah? Yaitu orang menyelisih Al-Qur'anul Karim yang jelas. Wa sunnah al-mustafidhah, menyelisihi sunnah Nabi yang terkenal, dikenal semua orang ini sunnah Nabi, namun dia nekat menyelisihi. Oleh karenanya ada permasalahan fikih namun dimasukkan dalam buku akidah. Contohnya masalah mengusap khuf. Bagi orang yang musafir boleh mengusap khuf, tidak perlu membuka sepatu untuk dicuci tatkala berwudu, cukup mengusap di bagian depan khuf sepatu. Bagi orang musafir 3 hari, bagi orang tidak musafir apa? 1 hari. Ini masalah fikih sebenarnya. Namun ternyata diriwayatkan kalau tidak salah 80 sahabat meriwayatkan tentang bolehnya mengusap khuf, tidak perlu membuka sepatu. Ternyata orang-orang Syiah menyelisih hal ini. Maka mereka bisa dikatakan ahlul bidah karena mereka nekat menyelisih sunnah Nabi yang sudah jelas-jelas diriwayatkan oleh 80 apa? Sahabat. Bagi orang Syiah mereka tidak peduli kenapa sahabat apapun ini kafir semua masalahnya. Kecuali Ali bin Abi Thalib, kecuali beberapa orang. Ternyata di antara sahabat yang meriwayatkan tentang bolehnya mengusap khuf, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi intinya ini masalah fikih, namun dianggap masalah akidah. Kenapa? Karena ini diriwayatkan dengan sunnah yang mutawatirah. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, siapakah ahlul bid'ah? Kata beliau yaitu orang yang jelas menyelisihi Al-Qur'an yang jelas dan orang menyelisih sunnah yang jelas yang mutawatir diketahui oleh semua orang. Atau ya ma ajma alaihi salaful ummah, atau menyelisih ijma'nya salaf. Khilafan la yu'dharu fihi, dia menyelisih dengan satu khilaf tidak ada udzur baginya. Fahadha yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah, maka ini dimuamalai sebagaimana bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Jadi tidak setiap ada kesalahan kemudian kata ini ahlul bid'ah ini salah dan macam-macamnya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Az-Zahabi rahimahullah, "Wa man anada aw kharaqa al-ijma' fa huwa ma'zur." Pakai zai, ma'zur.
Barang siapa yang menentang, membangkang dan menyelisih ijma ulama, maka dia berdosa. Ini yang dikatakan berdosa. Adapun kalau hanya menyelisih masalah khilafiyah, ijtihadiyah, maka tidak boleh kita sesatkan. Dan kita lihat, inilah pemahaman adab khilaf inilah yang diwarisi oleh para ulama ahlu sunnah sampai sekarang. Antum lihat, khilaf antara Syekh Albani rahimahullah dengan ulama al-Mamlakah al-Arabiyah Saudiyah, ulamanya Arab Saudi, banyak dalam banyak hal. Contoh, Syekh Albani menganggap orang kalau sami Allahu liman hamidah harus begini. Sementara ulama Saudi rata-rata sami Allahu liman hamidah harus begini. Syekh Albani menganggap kalau begini itu bid'ah. Paham? Pendapat dia ini bid'ah, itu pendapat Syekh Albani dan kita bilang beliau salah, itu ijtihad beliau. Namun beliau tidak pernah membid'ahkan orang yang sholatnya begini. Sami Allahu liman hamidah. Paham? Jadi tidak lazim orang yang terjerumus dalam satu pendapat yang dianggap bid'ah kemudian orangnya menjadi apa? Ahlul bid'ah. Ini sebagai contoh saja. Khilaf dalam masalah ini. Contohnya Syekh Albani menganggap salat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Dan ini beliau tulis sampai dalam buku beliau Salatut Tarawih. Saya baca buku beliau dari awal sampai akhir masalah itu. Ya. Dan saya katakan bahwasanya pendapat beliau kurang kuat. Menyelisih 4 mazhab. Dan beliau tidak punya salah dalam hal ini. Namun para ulama tidak ada yang membid'ahkan Syekh Albani dan Syekh Albani juga tidak membid'ahkan para ulama. Dan di Mekah dan Nabawi, Masjid Nabawi, Masjidil Haram tetap salat 23 rakaat. Bahkan 10 hari terakhir salat 33 rakaat. Kenapa? Karena mereka meyakini salat tarawih boleh lebih dari berapa? 11 rakaat. Ini khilaf lagi Syekh Albani dengan mereka dan tidak ada masalah, tidak ribut-ributan. Contohnya lagi, masalah kredit. Menurut Syekh Albani tidak boleh jual dengan kredit, dengan 2 harga. Menurut Syekh Albani itu riba. Sementara ulama Arab Saudi lain lagi pendapat mereka. Mereka mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a bai'ataini falahu awqasuhuma awir riba, itu hadis barang siapa yang menjual dengan 2 harga maka harus dia menjual dengan harga yang termurah, kalau tidak dia terjerumus dalam riba. Kata para ulama di antaranya pendapat Ibnu Qayyim dan diikuti oleh mazhab yang lain, maksudnya adalah bai'ul inah. Tentunya ini masalah fikih, intinya boleh masalah kredit. Ya, kalau kita mau ribut-ribut masalah ini, kita akan kenceng-kenceng bilang ente sesat, ini kredit riba. Siapa yang bilang? Syekh Albani. Ente neraka jahanam. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Bukan masalah riba yang disepakati. Nah, kalau kita membesarkan masalahnya jadi besar, karena ini masalah riba, jangan dianggap enteng. Ternyata masalah khilaf, ada yang menganggap itu bukan apa? Riba. Mas, ngapain kita ribut-ribut kemudian membesar-besarkan masalah ini? Selama ini masalah apa? Khilafiyah. Kalau kita mau ribut-ribut jadi ribut karena riba berbahaya. Contoh lagi, Syekh Albani berselisih dengan para ulama masalah cadar. Syekh Albani mengatakan tidak wajib apa? Memakai cadar. Ulama Saudi menganggap itu wajib memakai apa? Cadar. Masalah khilaf di antara mereka. Ini khilaf dengan Syekh bin Baz sangat banyak. Kalau Syekh bin Baz ditanya, siapakah mujaddid hadzal asr? Wahai Syekh bin Baz, siapakah pembaharu abad ini? Kata Syekh bin Baz, Al-Albani. Syekh Albani, kata Syekh bin Baz. Dengan penuh penghormatan kepada Syekh Albani. Bahkan mereka khilaf bukan cuma masalah fikih, bahkan mereka khilaf dalam masalah yang sangat berbahaya, yaitu masalah bolehkah Saudi menyewa tentara Amerika untuk turun di Arab Saudi untuk melawan Irak waktu itu. Ini masalah berbahaya, masalah keselamatan jutaan manusia. Karena menurut orang-orang Saudi, kalau Saddam Hussein sudah, semoga Allah merahmatinya, kalau dia meninggal Islam ya, kemudian kalau dia menyerang Kuwait sudah kalah, dia akan menyerang Saudi. Sementara Kuwait ya, orang-orang Muslim juga, tapi diserang oleh apa? Saddam Hussein. Maka menurut kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi yang didukung oleh fatwa sebagian ulama, yaitu Syekh bin Baz, boleh kita minta tolong dengan orang yang kafir, yang musyrik dalam rangka untuk menolak apa? Kemudaratan. Ibarat ada orang masuk dalam rumah pencuri, ada polisi orang kafir, tidak apa kita minta tolong, itu ada pencuri. Meskipun polisi ini orang apa? Kafir. Ini contohnya sederhana. Syekh Albani mengatakan tidak boleh. Dengan dalilnya, dengan perdebatan. Jadi ini masalah berbahaya, masalah tentang jutaan nyawa, jutaan manusia. Berakibat tentang pertumpahan darah. Toh mereka berbeda pendapat, mereka saling menyayangi. Nah, antum berbeda pendapat masalah jari gerak atau tidak ada yang mati. Mau gerak-gerak, mau enggak ada yang mati. Ini kalau salah berfatwa bisa menimbulkan banyak yang meninggal dunia. Paham? Ternyata mereka saling apa? Menyayangi. Jadi hatinya harus lapang. Masa masalah memilih, boleh memilih atau tidak, kemudian ribut, gontok-gontokan, sesat menyesatkan, dituduh dukun, dituduh macam-macam. Sampai ada yang nuduh dukun. Ini tahu nggak masa depan? Kenapa bilang nanti kalau ini yang terpilih kemudian begini-begini? Emang dia dukun sejauh? Masalah lari-lari ke dukun masalah begini.
Enggak tahu pernah belajar masalah kaidah akhafud dhararain, tahu atau tidak masalah kaidah tersebut? Irtikabu akhafud dhararain. Jadi ini karena kejahilan. Kalau orang ngerti dia tahu ini masalah khilafiyah, selesai urusan. Oke, perhatian subhanahu wa ta'ala. Jadi, maksud saya, kita lihat para ulama mereka khilaf dalam masalah-masalah besar tapi mereka berlapang dada. Nah, kita kenapa masalah-masalah yang bukan masalah besar kemudian kita harus ribut. Nah, kalau kita berselisih, bantah, boleh bantah, tidak apa-apa, kita bantah dengan ilmiah, dengan menghormati saudara kita. Kita tahu saudara kita di atas sunnah, kita tahu saudara kita membantah ahlul bid'ah, kita tahu saudara kita berjuang, mungkin bahkan nyawanya terancam gara-gara membantah ahlul bid'ah. Kemudian kenapa kita sesatkan sendiri? Dia punya salah, mungkin salah. Kalau kita berbeda pendapat, dan kita bantah dengan bantahan ilmiah. Tidak harus mencela, mencap sesat dan macam-macamnya. Ini orang tidak mengerti adab khilaf. Oleh karenanya, ahlu sunnah wal jamaah punya manhaj. Manhaj dalam berakidah diantaranya manhaj dalam masalah khilafiyah. Apa itu manhaj ahlu sunnah wal jamaah? Toleransi dalam masalah khilafiyah. Berlapang dada, menghormati pendapat yang lain. Boleh menyalahkan tapi tidak boleh sesatkan. Nah, kalau Anda tidak mengetahui hal ini berarti Anda tidak tahu manhaj ahlu sunnah dalam masalah apa? Khilafiyah. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada masalah-masalah khilafiyah dalam masalah furu'ul akidah, bukan cabang akidah, bukan usul akidah. Ini pun masih kita berlapang dada. Contohnya, sebagian salaf dahulu khilaf. Apakah Nabi SAW tatkala Mi'raj, tatkala naik ke langit yang ketujuh, melihat Allah atau tidak? Ada khilaf di kalangan para sahabat. Yang benar bahwasanya Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka semua sepakat, usul akidahnya apa? Usul akidahnya Nabi berisra mi'raj. Ini yang pokoknya. Cabang dari masalah ini, lihat atau tidak, ini masalah furu', bukan. Nah, kalau ada orang mengingkari isra mi'raj, kita bilang ini mungkin orang kafir. Tapi bukan itu yang mereka khilafkan. Yang mereka khilafkan, lihat Allah atau tidak tatkala Isra Mi'rajnya. Maka itu furu'ul akidah, mereka tidak saling menyesatkan masalah ini. Contohnya juga dalam masalah Isra Mi'raj, sebagian salaf khilaf, apakah Nabi waktu Mi'raj dengan jasadnya atau dengan ruhnya saja? Masalah Isra Mi'rajnya mereka sepakat sama-sama terjadi, tapi mereka berselisih dalam masalah furu'nya. Apakah Nabi bermi'raj dengan ruhnya atau dengan jasadnya juga? Kenapa? Karena Nabi SAW waktu pergi ke Masjid Aqsa bertemu dengan ruh-ruh para nabi. Tatkala Rasulullah SAW pergi ke langit ketujuh, mereka di langit-langit Rasulullah SAW juga bertemu dengan apa? Para anbiya. Sehingga ada timbullah khilaf. Apakah Nabi bermi'raj dengan rohnya saja atau ruh dengan jasadnya? Benar, ruh dan jasadnya. Tetapi ini juga masalah khilafiyah dalam furu'ul akidah. Dalam cabang-cabang akidah maka tidak boleh kita saling sesat menyesatkan. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya akan sebutkan contoh-contoh para salaf, ya, karena waktu tidak terbatas. Sebenarnya mau dibahas panjang tentang sebab-sebab terjadi khilaf, namun mungkin ini bukan bahasan kita. Ya. Saya ingin sampaikan bagaimana contoh para salaf dahulu, ya, tatkala mereka menghadapi masalah khilafiyah. Satu menit lagi isya ya. Ya sudah, kita isya dulu ya. Kita isya dulu, nanti habis salat isya kita lanjutkan. Tinggal sedikit yang ini saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita akan menyebutkan beberapa bentuk khilaf di kalangan para salaf, namun mereka saling menghormati dan tidak saling mencela di antara mereka. Contohnya, ya, Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, ya, tatkala hendak menyerang Bani Quraidah, kata Rasulullah SAW dari kalangan Yahudi, kata Rasulullah SAW, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah, kecuali di kampungnya Bani Quraidah, kampungnya orang Yahudi. Maka mereka menuju kampung Bani Quraidah, di tengah perjalanan mereka mendapati waktu salat asar. Maka khilaf dari kalangan para sahabat menjadi dua pendapat. Sebagian sahabat mengatakan kita tidak boleh salat kecuali di sana, karena Nabi mengatakan jangan sampai kalian salat kecuali di kampungnya Bani Quraidah. Maka mereka tidak salat, mereka lanjutkan perjalanan. Nanti sudah sampai di kampungnya Bani Quraidah orang-orang Yahudi baru mereka salat. Sebagian lain berpendapat tidak. Maksud Nabi kita segera.
bukan secara zahirnya. Oleh karenanya sebagian mereka waktu dapat sholat asar di tengah jalan, mereka sholat sebelum sampai ke Bani Quraizah. Terjadilah dua pendapat di kalangan para sahabat. Tatkala hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, falam ya'ib wahidan minat ta'ifatain. Ternyata Rasulullah SAW tidak mencela salah seorang pun dari dua kelompok ini. Karena mereka khilaf dan mereka saling menghargai dan Nabi tidak mencela mereka dua kelompok ini. Syekhul Islam mengomentari hadis ini, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, wa hadza wa in kana fil ahkami fama lam yakun minal usulil muhimmati fahuwa mulhaqun bil ahkam. Kata Syekhul Islam, dan ini permasalahan tidak saling mencela ya. Ini datang dalam hadis masalah fikih. Jadi masalah salat di kampung Bani Quraizah atau tidak ini masalah fikih. Tapi kata Ibnu Taimiyah, demikian juga masalah usul yang tidak penting seperti furuk dari cabang akidah, maka diikutkan seperti masalah fikih. Tidak boleh saling mencela. Oleh karenanya lihat Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab adalah dua sahabat yang saling mencintai. Namun Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengumpulkan perselisihan antara Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Khattab sampai ada 100 masalah khilaf di antara mereka berdua. Dan mereka saling menghormati ya. Ibnu Mas'ud memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, padahal terjadi perselisihan di antara mereka berdua sampai 100 permasalahan. Dan ada khilaf-khilaf yang demikian juga ya, khilaf di antara para salaf ya, seperti khilaf di antara ahlul ra'yi dengan ahlul hadis. Ahlul hadis berselisih dengan ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi maksudnya mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya. Ahlul hadis ya, yaitu para ahlul hadis seperti Syu'bah, Syafi'i dan yang lainnya. Tatkala Abu Hanifah meninggal dunia, maka Syu'bah yang merupakan ahlul hadis, meskipun khilaf yang kuat di antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi, Syu'bah berkata, laqad dhahaba ma'ahu fiqhul Kufah. Tafaddalallahu alaihi wa alaina bi rahmatihi. Sungguh dia telah pergi bersama Abu Hanifah fikihnya Kufah. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepadanya dan kepada kami. Didoakan oleh siapa? Syu'bah, meskipun mereka khilaf. Imam Syafi'i juga ya, yang menyelisih mazhab Abu Hanifah ya. Beliau berkata, an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abi Hanifah. Orang-orang dalam masalah fikih kembali kepada siapa? Abu Hanifah. Padahal mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah sering berdebat dalam masalah fikih dalam banyak hal. Demikian juga ditanya kepada Imam Ahmad, in kana al-imamu kharaja minhu dam wa lam yatawadda hal yusalla khalfahu? Kalau ada imam yang keluar darah dari tubuhnya, kemudian dia tidak wudu kembali, apakah kita boleh salat di belakang dia? Maka Imam Ahmad berkata, kaifa la usalli khalfal Imam Malik wa Sa'id bin Musayyib? Bagaimana saya tidak salat di belakang ya orang seperti Imam Malik dan Sa'id bin Musayyib? Karena Imam Malik dan Sa'id bin Musayyib memandang bahwasanya keluarnya darah tidak membatalkan wudu. Meskipun menyelisih Imam Ahmad, Imam mengatakan, saya kalau salat di belakang mereka tetap saya salat, meskipun fikih saya berbeda. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau berkata, "Kana Abu Hanifah wa ashabuhu wa Syafi'i wa ghairuhum yusalluna khalfa a'immatil ahli Madinah minal Malikiyah wa in kanu la yaqra'una al-basmalah la sirran wa la jahran." Kata beliau, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, demikian juga Imam Syafi'i dan selainnya, mereka salat di belakang imam-imam penduduk kota Madinah yang bermadzhab Imam Malik. Meskipun mereka tidak baca bismillah, bahkan mazhab Malikiyah bukan cuma tidak menjaharkan, bahkan tidak membaca. Karena mereka menganggap Al-Fatihah dimulai dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu hanya pemisah surat. Ini khilaf, para ulama khilaf, apakah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah termasuk Al-Fatihah atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Bismillah tidak masuk. Bismillah itu pemisah surat-surat, seperti habis Al-Fatihah Bismillah lagi, terus Alif Lam Mim surat Al-Baqarah, habis Al-Baqarah Bismillah lagi, kemudian surat Ali Imran, habis Ali Imran Bismillah lagi, kemudian surat An-Nisa. Sehingga kata mereka Bismillah itu pemisah surat atau awal dari surat, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ini dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau bahwasanya Bismillah bukan termasuk dari Al-Fatihah dengan dalil-dalilnya. Ya, seperti dalam hadis Allah mengatakan dalam hadis qudsi, qasamtus salat nisfain. Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, dimulai dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga sebagian ulama berpendapat tidak baca bismillah, meskipun sir juga tidak dibaca, tidak masalah. Di antaranya imam-imam Malikiyah, ulama-ulama bermadzhab Malikiyah. Ternyata Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, dia pernah salat di belakang Malik atau tidak? Pasti pernah.
Dan juga ulama-ulama Hanafiyah salat di belakang Imam Malik, dan yang bermadzhab Imam Malik yang tidak baca bismillah sama sekali, baik sir maupun jahar, tetap mereka salat di belakang. Padahal menurut mazhab mereka, kalau tidak baca bismillah, salat tidak sah. Kenapa? Karena bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Artinya kalau Al-Fatihah ada satu ayat yang tidak dibaca, sah atau tidak? Tidak sah. Tetapi tatkala ini masalah khilafiyah, Imam Syafi'i tetap salat di belakang Imam Malik yang menganggap bahwasanya bismillah tidak termasuk dari Al-Fatihah. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Jadi maksud saya, kan ini masalah khilafiyah, ya sudah mereka berlapang dada, kalau jadi makmum ya sudah, jangan ngeyel, ya. Saya dapat sebagian orang di Madinah, imam tidak kunut subuh, dia kunut subuh sendirian. Kenapa ente menyelisih apa? Makmum, kemensi imam. Kalau ente mau kunut subuh, ente jadi imam sana. Bilang saya sudah, tolong gantian saya jadi imam. Kunut subuh ya. Mungkin saya sudah membolehkan, mungkin. Kalau tidak ditangkap sama polisi. Tapi maksud saya, kalau Anda jadi makmum jangan maksakan diri ya. Anda jadi makmum, imamnya tidak kunut, Anda tidak harus memaksakan diri untuk apa? Untuk kunut. Nah, demikian juga tatkala kita jadi makmum, imamnya kunut, kita pun ikut kunut. Ini masalah ijtihadiyah. Kemudian ya, Al-Imam Zahabi rahimahullah pernah berbicara tentang masalah biografi Qatadah Ibnu Du'am As-Sadusi, seorang tabi'in. Dan Qatadah ini punya masalah dalam masalah qadar. Masalah takdir, dia punya pendapat yang keliru, menyimpang. Namun dia seorang tabi'in. Kata Imam Zahabi, wa kana yaral qadar, dan dia punya kesalahan dalam masalah takdir. Nas'alullah al-afwa, kami mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza fama tawaqqafa ahadun fi sidqihi wa adalatihi wa dzhihi. Meskipun demikian dia punya kesalahan, punya bid'ah dalam masalah takdir, tidak seorang pun yang ragu akan kejujurannya, akan keadilannya, adalahnya, dan akan hafalannya. Wala Allah ya'dhuru amsalahu mimman talabbasa bi bid'atin yuridi biha ta'dhimal bari wa tanzihahu wa badla wus'ihi wa badala wus'ahu. Kata Az-Zahabi, dan bisa jadi Allah memberi uzur seperti Qatadah, orang-orang seperti ini yang mereka terjerumus dalam sebagian bid'ah, namun dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjerumus dalam bid'ah qadariyah, dalam rangka untuk mengagungkan Allah, tapi bid'ah salah. Semoga Allah memberi uzur kepada dia. Ya, dan dia telah berusaha mencari kebenaran, ternyata keliru. Wallahu ya hakamun adlun latifun bi ibadihi. Allah Maha adil dan Allah Maha bijak dan Allah lembut kepada hamba-hambanya. Kemudian beliau berkata, "Tsumma innal kabir min a'immatil ilmi idza kathura sawabuhu wa ulima taharrihi lil haqqi wa tasa ilmuhu wa dhahara dhaka'uhu wa urifa salahuhu wa wara'uhu wa tiba'uhu yughfaru lahu zalaluhu wa la nudalliluhu wa natrahuhu wa nansa mahasinahu." Kata beliau, kalau ada orang dari para a'immah yang dikenal sering melakukan kebenaran, pendapatnya sering benar, dan diketahui bagaimana dia berusaha mencari kebenaran, dan ilmunya luas, dan nampak kecerdasannya, dan nampak kesolehannya, nampak waraknya, dan bagaimana dia mengikuti sunnah, akan diampuni kesalahan-kesalahannya, dan kami tidak akan menyesatkannya, dan kami tidak akan membuangnya, dan kami tidak akan melupakan kebaikan-kebaikannya. Na'am wala naqtadi bihi fi bid'atihi. Benar, kita tidak akan mengikuti bid'ahnya, dan kita tidak akan wa khata'ihi, dan kita tidak akan mengikuti kesalahannya. Wa narjulahu taubah min dzalik. Dan kami mohon agar bertobat dari, kami bermohon dia bertobat dari hal tersebut. Artinya Az-Zahabi mengatakan ya, Qatadah punya kesalahan, terjun dalam sebagian bid'ah. Tapi tidak kita sesatkan, kenapa? Kebaikannya sangat banyak. Dan ini yang sering diserukan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, bahwasanya Syekh Albani mengatakan, kalau seorang hakim, kita tahu dia selalu berhukum dengan keadilan. Suatu hari dia berhukum dengan kezaliman. Sekali, dua kali, tiga kali, tapi ratusan hukum adil terus. Maka tetap hakim ini disifati dengan hakim yang adil. Dan kita tidak mengatakan dia hakim yang zalim. Kenapa? Kebanyakannya dia apa? Adil. Sebaliknya ada hakim yang zalim, ratusan hukum zalim terus, kemudian dia adil 1, 2, 3 kali, tetap kita katakan hakim yang apa? Zalim. Ya. Kenapa? Karena yang ditinjau adalah apa yang dilakukan paling banyak. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak boleh dengan mudah kita memvonis seorang sesat, ahlul bid'ah misalnya, ya, gara-gara memiliki 1 kesalahan, 2 kesalahan, 3 kesalahan, dan siapa yang terluput dari kesalahan? Ada sebagian ustaz mungkin punya kesalahan, kita lihat kesalahannya seperti apa? Salah ustaz, ya sudah, ente nasihati.
Tapi dia tidak mengaku, dia tidak mau bertobat, diumumkan, ya Ustaz mungkin dia malu. Ya sudah, tapi dia sudah mungkin sudah tidak melakukannya lagi. Namun tidak semua orang kuat ikhlas untuk berani mengaku apa? Salah. Tapi apakah kita buang Ustaz ini? Jangan, kebaikannya banyak. Salahnya kita bisa tahu dan kita ingatkan umat, ini salah. Ustaz ini meskipun dia pintar salah dalam hal ini. Ustaznya jangan dibuang. Kalau setiap salah Ustaz dibuang, saya pun akan kalian buang. Karena saya pasti punya salah. Kalau saya punya salah, nasihati saya. Kalau ternyata kesalahan tersebut benar-benar menyelisih ijma, ya sudah, saya harus bertobat. Tapi kalau ternyata kesalahan saya hanyalah berbeda sudut pandang, menurut Anda Firanda salah, menurut Firanda dia benar, dan ada ulama yang berpendapat demikian, maka Anda harus berlapang dada. Ada fikih khilaf dalam masalah ini. Kalau setiap salah kemudian Anda buang ustaz tersebut, siapa ustaz mau dipakai? Ustaz yang bid'ah-bid'ahkan juga salah dia. Dia tidak tahu manhaj dalam masalah khilafiyah. Saya bilang ada ustaz yang tukang bid'ah-bid'ahkan orang, sama ahlu sunnah dia bid'ah-bid'ahkan. Saya bilang ustaz itu juga jadi ahlul bid'ah kalau begitu caranya. Kenapa? Karena dia tidak punya manhaj dalam menghadapi masalah apa? Khilafiyah. Padahal ahlu sunnah punya manhaj dalam menghadapi masalah khilafiyah dan dia tidak punya manhaj dalam hal ini. Kalau kita mengikuti gaya ustaz itu, kita bilang ustaz justru kamu yang ahlul bid'ah. Sedikit-sedikit membid'ahkan orang. Ini manhaj dari mana seperti ini? Dari mana dalam buku? Cari buku fikih 4 mazhab, mana caranya? Cara seperti ini mana? Cari dalam buku-buku fikih, enggak ada seperti itu. Ini manhaj yang baru. Oleh karena perhatian Subhanahu wa taala, ya, seorang tidak mudah untuk kemudian memvonis, ya, seorang kita bilang dia salah, dia punya kesalahan, kita ingatkan kesalahannya, kesalahan, kita nasihati, namun bukan berarti ustaz tersebut kemudian kita buang. Kalau begitu caranya tidak ada kita belajar sama ustaz siapapun. Ustaz pasti punya salah, siapapun dia pasti punya salah. Berbeda kalau kesalahannya besar. Berbeda kalau kesalahannya kemudian berkaitan dengan perkara-perkara yang berat, masalah takfir. Ini berbahaya kalau begini. Kita jangan menggampangkan masalah ini. Yang berujung-ujung pada pertumpahan darah, ini berbahaya. Berujung-ujung pada pemberontakan terhadap pemerintah yang sah misalnya. Ini berbahaya seperti ini. Jangan kita sepelekan. Tapi kalau ternyata kesalahan dia tidak berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini, ya maka kita beri uzur. Tetap kita pakai ustaz tersebut. Ya. Kecuali kalau kesalahan tadi besar, ternyata menggampang-gampangkan masalah Syiah, ternyata menjerumuskan orang dalam masalah Syiah misalnya, menjerumuskan orang dalam masalah Khawarij, masalah takfir, bahaya. Kita jauhi ustaz-ustaz seperti ini. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, ada beberapa adab yang harus diperhatikan ya. Tatkala terjadi masalah khilafiyah ya. Yang pertama, kita berhusnudzon kepada orang yang menyelisih kita. Ada ustaz menyelisih kita, ada teman kita menyelisih kita, ternyata itu masalah khilafiyah, maka kita husnudzon, dia sudah mencari kebenaran. Jangan langsung kita tuduh bahwasanya dia itu ikut hawa nafsu karena dikasih duit. Saya beberapa kali saya di email atau ditulis di Facebook, Ustaz Firanda dapat uang berapa sih? Saya di situ kan beneran, saya tidak main-main. Ya, jadi saya dituduh dapat duit sehingga saya berfatwa dengan fatwa yang mungkin menyelisih pendapat dia, misalnya. Kenapa harus tuduh demikian? Ya. Kenapa kita harus suudzon kepada orang? Seakan-akan kalau ada orang yang membolehkan menerima dana dari bank untuk bangun masjid atau menerima dana dari suatu yayasan yang diperselisihkan, berarti dia pengikut hawa nafsu, dibayar oleh yayasan tersebut. Ya, kenapa harus tuduh seperti itu? Anda sudah membuka hati saya? Sudah membuka hati orang-orang yang mengambil dana tersebut? Ya. Ataukah dia mengambil dana untuk dia bangun pondok dan pondoknya berjalan sampai sekarang? Banyak orang yang hafal Quran dari pondok tersebut. Kenapa Anda harus menuduh dia pengikut hawa nafsu? Maka kita harus husnudzon. Kalau ini masalah khilafiyah, kita harus husnudzon bahwasanya dia mencari kebenaran. Anda boleh menyalahkan, tidak apa-apa. Ente salah, itu salah, ini berbahaya. Tidak apa-apa, itu hak Anda untuk menyalahkan. Tapi tanpa disertai dengan apa? Cercaan, makian, apalagi menyesat-nyesatkan. Ini orang tidak tahu punya adab, tidak punya manhaj dalam masalah khilafiyah. Dan ingat, seorang kalau berusaha mencari kebenaran, ya, maka kemudian dia salah tetap dapat pahala. Kata Nabi SAW, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza hakama fa akhta falahu ajrun." Jika seorang hakim dia berijtihad, berusaha mencari kebenaran, ternyata hukumnya salah, tetap dapat pahala satu, pahala ijtihadnya. Kalau dia benar, maka dia mendapat 2 pahala, pahala ijtihadnya dan pahala kebenaran. Kalau dia sudah mencari kebenaran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak zalim. Allah tahu dia berusaha mencari apa? Kebenaran. Allah kasih pahala, dia berusaha mencari kebenaran. Beda dengan orang berusaha mencari kebenaran, ternyata dia bukan bidangnya dalam hal itu. Ya. Ini kita bilang kamu tidak pantas untuk ijtihad misalnya. Ya. Tapi kalau orang itu sudah berusaha, sudah belajar, sudah punya ilmu, kemudian dia salah dalam berhukum, maka
dia tetap dapat pahala. Ingat, Rabb kita lebih sayang kepada kita daripada ibu kita terhadap kita sendiri. Masa Allah zalim, orang sudah berusaha kemudian dimasukkan neraka jahanam? Kan tidak. Oleh karenanya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kanu yatanadharuna fil masail ilmiyah wal amaliyah ma'a baqa'il ulfah wal ismah wa ukhuwatid din. Kata Syekhul Islam, mereka dahulu para salaf, mereka saling berdialog, saling berdebat dalam masalah ilmiah, dalam masalah ibadah, masalah amaliyah, ma'a baqa'il ulfah wal ismah, tetap disertai dengan saling mengasihi dan saling bersatu dengan tetap adanya persaudaraan dalam agama. Walau kana kullama ikhtalafa muslimani fi syai'in tahajara lam yabqa bainal muslimina ismatun wala ukhuwah. Kalau setiap ada dua orang Islam, setiap bermasalah ribut, maka tidak akan ada persatuan sama sekali selama-lamanya. Tidak mesti ribut kemudian kita pisah. Kita boleh berbeda pendapat, tidak harus ribut, tidak harus pisah. Berkata Yunus As-Sadafi, dia berkata rahimahullah, "Ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i. Nadartuhu yawman fi mas'alatin thumma iftaraqna wa laqituhu fa akhadha bi yadi thumma qala ya Aba Musa ala yastaqim an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah." Aku tidak pernah melihat orang lebih cerdas daripada Syafi'i, kata Yunus rahimahullah. Aku tidak pernah melihat orang lebih cerdas daripada Syafi'i. Suatu hari aku mendebat dia dalam suatu permasalahan. Setelah berdebat kita berpisah. Suatu hari saya ketemu lagi dengan Syafi'i, dia pun memegang tanganku dan dia berkata kepadaku, "Wahai Yunus, wahai Abu Musa, tidakkah kita masih bisa bersaudara meskipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah? Kenapa harus ribut? Ana saya dengan Anda khilaf dalam masalah, tidak tadi Syekh Albani sama Syekh bin Baz khilaf dalam banyak masalah. Tetapi tetap saja saling menghargai, tetap saja saling menghormati. Nah, kalau sudah tidak saling menghormati, itu berarti kurang ilmu atau kurang adab. Berarti ada hawa nafsu yang bermain. Hawa nafsu yang bermain. Kalau Anda punya ilmu, Anda tahu husnuzon kepada saudara, tidak perlu Anda mencaci maki. Ya. Dan itu akan nampak tatkala masalah timbul khilafiyah. Waktu masalah kemarin, masalah pemilu. Subhanallah, ada yang mengatakan ya, perkataan yang menyakitkan hati, tapi ya sudah, saya biarin aja. Sampai saya ditahdir tidak boleh ngisi satu masjid. Saya tahu itu. Saya maafkan ustadznya. Ya, sampai ada yang mengisi pengajian mengatakan, sampai ada yang mengatakan apa? Ini Ustadz ABG. Memang saya masih kecil ya dia. Tapi jangan begitu dong ya. Sampai yang dengar jengkel ya, dengar teman saya jengkel. Jadi masalah waktu dia bilang ini Ustadz ABG, yang hadir pada ketawa. Ya, ente ketawain Ustadz. Tidak boleh seperti itu. Dia tidak menghormati Ustadz. Ustadz itu mungkin ente ambil ilmu darinya. Ya. Dia punya salah wajar ya. Tapi jangan dijadikan bahan olok-olokan di mimbar-mimbar. Ini tidak benar seperti ini. Ya. Oleh karenanya ada perkataan para salaf, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Bahwasanya perkataan di antara sejawat ya harusnya dilipat, tidak boleh diriwayatkan ya. Satu ngomongin ini, selama mereka ahlu sunnah semuanya, maka tidak perlu kita ikut nimbrung memanas-manaskan permasalahan. Ya, tidak perlu kita manas-manaskan apa? Permasalahan. Justru kita sebagai murid yang baik, kita berusaha meredupkan. Jangan malah ngompor-ngompori sang ustaz, guru kita. Ya ustaz, habis saja ustaz itu. Tak usah tambah meledak dia. Akhirnya dihabisi di forum-forum, di majelis-majelis. Padahal sesama ahlu sunnah. Sebelumnya saling dekat. Gara-gara satu masalah kemudian ribut. Ini masalah fikih, bukan masalah apa? Akidah. Kenapa harus ribut? Nasihati, telepon. Kenapa harus ribut? Inilah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang saya sampaikan tentang masalah adab dalam masalah khilafiyah semoga menambah wacana kita, wawasan kita bahwasanya kita harus lebih berlapang dada ya, terutama di dalam kehidupan masyarakat. Kita lihat kalau dalam kehidupan masyarakat mereka melakukan suatu perbuatan, suatu amalan yang ternyata di situ ada mazhab Syafi'i yang berpendapat demikian, maka kita berlapang dada. Tidak perlu kemudian kita sesat-sesatkan mereka. Ya, selama itu ternyata masih ada pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya kita lihat ada pertanyaan ya.
Jika kita pergi ke tempat makan atau mall, pasar, pasti ada musik yang dimainkan. Sikap kita bagaimana, Ustaz? Ini wallahu alam bisawab, kalau di tanah air kita disebut dengan mimma ta'umu bihi balwa, yaitu perkara yang tidak bisa kita hindari. Maka mudah-mudahan Allah ampuni, karena kita tidak sedang mencari untuk mendengar musik, tapi di mana-mana kita dengar musik. Kalau kita harus meninggalkan musik sama sekali, saya nggak bakalan ke Bali. Kenapa? Karena di pesawat pun saya dengar apa? Musik. Belum saya ketemu pramugari, macam-macam ya. Repot. Terus gimana saya mau ke sini ceritanya? Ya, saya tidak akan pernah ke sini. Beda kalau kita di Madinah. Di Madinah, masya Allah, kita masuk mall, kita dengar mengaji, murotal dalam mall. Ini tidak, subhanallah, di Madinah itu indah. Masuk mall dengar apa? Murotal. Di sini langsung saya ke mall, sholat di mall, musik masuk ke musola ya. Repot. Bahkan beberapa hari yang lalu ya, saya pergi makan di suatu restoran. Subhanallah. Yang diputar oleh pemilik restoran lagu-lagu tahun 90-an. Semua lagu itu saya hafal. Lagu ganti, kan makan lama, lagu ganti baru lagi itu tahu lagi lah. Subhanallah, sampai ada salah satu teman yang tegur, Mbak tolong matikan, Mbak. Ini repot Mbak matikan, kata Mbak tersebut. Nggak bisa Mas, banyak orang yang mau dengar. Repot kita gimana? Mungkin kalau bikin restoran sendiri, kira-kira dia bilang begitu. Ya, gimana lagi? Ya. Ini perkara yang sama seperti menundukkan pandangan. Tidak bisa kita tundukkan pandangan, susah. Mau kemana-mana pasti ada yang apa? Kelihatan. Antum naik motor pasti ada kelihatan. Di mana tundukkan pandangan, nabrak nanti. Terus astagfirullah. Jangan alhamdulillah ya. Astagfirullah ya. Ya, ada perkara-perkara yang tidak bisa kita hindari. Bukan kita menggampangkan, tapi tidak bisa kita hindari sama sekali. Seperti ikhtilat, seperti terbukanya aurat, seperti dengarnya musik. Ya kita, ya sudah, mau kemana lagi? Mau ke restoran ada musik, mau kemana ada musik. Ya masa ke restoran, ke masjid, di masjid aja nggak ada musik. Ya kita kan ingin ke pasar. Kalau ke pasar gimana? Ke pasar nggak boleh lihat aurat. Kalau gitu nggak bisa ke pasar. Terus gimana caranya? Tanam beras sendiri dong. Ya gimana caranya? Nggak. Ini di luar kemampuan kita. Luar apa? Kemampuan kita. Maka bukannya kita menggampang-gampangkan. Kalau ada restoran yang tidak ada musik, ke situ. Tapi kan tidak susah, tidak gampang seperti itu. Kalau kita masuk restoran ya tidak mungkin kita melarang, itu restoran bukan milik kita. Saya punya teman, ya, dia apa namanya, bintang orang Saudi, punya bintang di sini. Ya. Dia datang cerita sama saya kemarin ke Indonesia, saya lagi makan, mereka putar musik, maka saya teriak, matikan itu. Akhirnya mereka matikan. Karena dia orang Saudi. Kalau kita matikan dipanggil polisi, kita ditangkap ya. Ya mungkin mereka apa namanya segan atau bagaimana, ada tamu. Akhirnya benar-benar dimatikan ya. Tapi kan tidak semudah itu. Kalau antum teriak-teriak dia bilang musik haram, antum dikira orang gila ya. Padahal itu mazhab Syafi'i. Dalam buku Syafi'i, dalam kitab fikih Syafi'i manapun mengharamkan apa? Musik. Antum tanya ulama-ulama atau dai-dai yang berdakwah dengan musik-musik, buka buku mazhab Syafi'i, buku manapun pasti mengharamkan apa? Musik. Namun mereka tidak mengamalkan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Jadi maksud saya, mudah-mudahan tidak berdosa, karena kita bukan itu yang kita cari. Mohon dijelaskan apa itu Wahabi. Wahabi ya, itu julukan yang dituduhkan kepada orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Bahkan dikatakan negara Saudi adalah negara apa? Wahabi. Dan benar ya, kalau kita mau lihat ya, Arab Saudi mereka sangat menghormati Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa? Dia pahlawan. Bagaimana bisa berdirinya negara Arab Saudi? Dahulu Saudi itu kelompok-kelompok kecil, pemerintahan-pemerintahan kecil saling bertempur di antara mereka. Muncullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud, bekerja sama, maka berdirilah negara Arab Saudi, kemudian disatukan seluruhnya. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab di mata orang Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di mata orang Indonesia. Artinya wajar jika mereka menghormati, karena pahlawan, bukan cuma sekedar ulama, tapi juga apa? Pahlawan yang dengan jasa dia berilah kerajaan Arab Saudi. Namun orang-orang Saudi tidak ada yang fanatik sama Muhammad bin Wahab kalau saleh tidak diikuti. Dia adalah ulama bermadzhab Hambali sebagaimana ulama-ulama yang lain. Kita pun di Arab Saudi tidak fanatik dengan, saya belajar di Universitas Madinah, saya tidak fanatik dengan Muhammad bin Wahab. Oleh karenanya kita pun belajar di sana fikih 4 mazhab. Kita tidak belajar mazhab Hambali, padahal Saudi bermadzhab apa? Hambali. Dan banyak guru-guru kita dari ulama Saudi yang mengatakan pendapat masalah ini lebih kuat mazhab Syafi'i, masalah lebih kuat mazhab apa? Maliki. Tidak ada fanatik sama sekali. Meskipun mereka bermadzhab apa? Hambali. Adapun orang-orang yang hasad kepada kerajaan Arab Saudi, dan banyak yang hasad, terutama orang-orang Syiah sangat hasad kepada kerajaan Arab Saudi. Kita bilang Arab Saudi
dengan penuh kekurangannya, namun dia adalah negara yang terbaik yang ada sekarang. Syariat Islam ditegakkan, meskipun tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Alhamdulillah, yang berzina dihukum, yang mencuri dipotong tangannya. Alhamdulillah, orang-orang menutup aurat. Alhamdulillah, tidak ada tempat-tempat pelacuran. Kalau ada ditangkap ya. Ada tempat pelacuran yang sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Saya pernah punya teman kepala Hayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dia mengatakan kepada saya, Firanda, ini bulan Ramadan saya berhasil tutup 30 rumah-rumah yang dijadikan apa? Tempat pelacuran. Tidak resmi semuanya. Ya, maksud saya tapi tidak ada terbuka, dibolehkan, tidak ada ya. Alhamdulillah ya. Di mana-mana salat masjid penuh di mana-mana, alhamdulillah. Ya. Orang negara yang sangat aman. Taruh mobil gitu dinyalain masuk masjid, enggak ada yang nyuri mobil tersebut. Di Saudi seperti itu. Saya pernah sampaikan ya, saya pernah mau keluar dari rumah, ada mobil di belakang saya ngalangi mobil saya. Orang Saudi ngawur ini, parkir sembarangan. Maka saya datang ke mobil tersebut, saya buka, saya bel-bel. Mobilnya nyala, ada BlackBerry di sampingnya. Tet, enggak ada orangnya. Akhirnya saya naik, saya mundurin. Kemudian baru saya keluar, baru saya majuin lagi, baru saya pergi. Coba kalau Indonesia, minimal BlackBerry-nya hilang. Ini jelas mobilnya juga hilang. Bayangkan sambil nyala dibiarin begitu saja. Di sana susah. Alhamdulillah. Bukan berarti tidak ada pencurian mobil, ada tapi kecil, minimal. Artinya kebaikannya sangat banyak. Belum lagi bagaimana khidmah pelayanan terhadap jemaah haji, jemaah umrah luar biasa. Pembagian sana gratisan sangat banyak. Saya lihat sendiri pembagian gratisan sampai jemaah-jemaah umrah, jemaah haji yang plus, yang kaya raya juga kalau ada pembagian gratis rebut-rebutan. Benar, saya ini jemaah plus, saya bimbing mereka kaya raya, pembagian gratis mereka juga semangat padahal mereka kaya raya. Namun kalau gratis itu menyenangkan ya. Jadi luar biasa, kekurangannya jelas ada, kekurangan jelas ada. Kemudian timbullah isu-isu bahwasanya orang-orang Wahabi suka menumpahkan darah sampai bikin buku judulnya apa, sejarah berdarah sekte Wahabi. Ya, tuduhan yang macam-macam. Apakah ada orang-orang kita waktu berhaji berumrah ketakutan di sana, takut dibunuh sama orang Wahabi? Enggak ada, justru aman kalau di sana. Justru sampai ke Indonesia malah kita ketakutan, dicuri, diambil, dirampok ya. Macam-macam, pagar harus dikunci, mobil hilang ya. Di sana tidak ada ketakutan sama sekali, apa yang ditakuti? Mana haus darahnya? Apakah Arab Saudi tidak membantu negara-negara Islam yang lain? Sangat membantu. Tidak memandang itu mazhabnya apa, dibantu semuanya. Indonesia dibantu berulang-ulang. Aceh dibantu berulang-ulang. Quran gratisan banyak dibagi, meskipun dijual di Tanah Abang. Quran wakaf, tapi dijual di Tanah Abang. Iya. Artinya dibantu. Palestina bantunya luar biasa. Suriah dibantu habis-habisan. Ya. Ya, kalau mereka punya kesalahan wajar. Mana dituduh mereka mengkafirkan umat Islam, mana dari mana? Itu omongan saja. Apakah pengajian kita suka mengkafir-kafirkan? Saya tanya sama antum. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan. Kita kalau mengatakan ini kekufuran, ini syirik, itu hak, itu harus. Saya harus menjelaskan ini syirik. Saya tidak mau basa-basi. Ini syirik saya katakan, ini kufur. Tapi bukan berarti pelakunya langsung otomatis musyrik, langsung otomatis kafir. Bisa dia tidak mengerti, tapi menjelaskan ini syirik harus dijelaskan. Ini kekufuran harus dijelaskan. Oleh karenanya tuduhan-tuduhan banyak. Seperti tuduhan bahwasanya Wahabi melarang bersolawat. Gimana melarang bersolawat? Tiap hari kita bersolawat. Kalau sholat di Masjid Nabawi, apakah khatibnya tidak pernah bersolawat? Solawat terus-terusan. Setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan bersolawat. Yang dilarang maksudnya solawat yang macam-macam, yang aneh-aneh, seperti solawat Fatih. Barang siapa yang baca seperti khatam Quran 7 kali, kemudian ini dari mana dalilnya seperti itu? Itu yang dilarang, salawat-salawat yang aneh-aneh yang dilarang. Kemudian Wahabi melarang ziarah kubur. Dusta. Siapa bilang gitu? Hadis-hadis Nabi menyuruh ziarah kubur. Yang dilarang kalau ente pergi ke ziarah kubur, minta penghuni kubur, itu yang dilarang. Jangan ziarah kubur untuk minta-minta kepada penghuni kubur. Itu yang dilarang oleh mereka. Dan tuduhan macam-macam. Sampai berita-berita saya dengar sendiri, saya baca seperti isu yang tersebar. Bahwasanya ada orang Wahabi naik di atas kubah hijau, ingin menghancurkan kubah hijau. Tahu-tahu kena petir, terbakar di atas. Sampai sekarang mayatnya masih ada. Subhanallah. Ini orang Madinah nggak ada yang tahu seperti ini. Cuma Indonesia pada tahu. Dari mana? Saya heran juga. Ini dari mana? Ya, kalau ada orang terbakar di atas apakah Wahabi itu kafir? Abu Jahal saja mati dikubur oleh Nabi SAW. Ini ada orang hangus terbakar kemudian tidak dikubur, dibiarin bertahun-tahun di situ. Dari mana seperti itu? Itu cerita paling ramai di Indonesia.
Bikin isu lagi, orang-orang Wahabi pemerintah Arab Saudi ingin memindahkan kuburan Nabi. Isu dari mana seperti ini? Gak kurang ajar seperti ini. Padahal pemerintah Arab Saudi ingin memperluas Masjid Nabawi. Dibuat isu supaya kita mencela, bukan memuji. Harusnya pemerintah Arab Saudi ingin melebarkan Masjid Nabawi. Bayangkan berapa duit yang mereka keluarkan. Hotel-hotel besar mereka bayar, ganti. Berapa duit, berapa triliun yang mereka keluarkan demi untuk melebarkan Masjid Nabawi untuk khidmah kepada masyarakat. Sebagian orang Syiah bikin isu bahwasanya mereka ingin memindahkan kuburan Nabi. Dari mana seperti ini? Akhirnya mencela. Yang penting mencela dulu meskipun di cross check tidak benar. Kita aja di Madinah nggak tahu ada dari mana isu seperti itu, sampai Indonesia kita sini nggak tahu. Tinggal di Madinah, tiap hari sholat dekat kuburan Masjid Nabawi, kuburan Nabi tidak tahu cerita seperti itu, tahu tersebar sana sini. Dusta. Bahkan berapa tahun lalu, 2 tahun lalu saya hajian. Saya baca di salah satu di internet, berita di internet, orang-orang Wahabi Arab Saudi menyewa tentara Israel untuk menjaga keamanan di pelaksanaan jemaah haji. Subhanallah. Ngapain sewa tentara Israel? Masih banyak tentara Indonesia yang miskin-miskin yang bisa disewa. Bayarnya lebih murah mungkin. Sekalian hajian. Ngapain harus sewa? Emang jaga penjahat kemudian sewa apa? Tentara dari Israel. Dusta besar. Namun tersebar. Artinya para hadirin, maksud saya, sekali lagi saya katakan Arab Saudi negara yang saya lihat sangat baik dengan segala kekurangannya. Tapi kita harus memandang dengan kacamata yang adil. Ya, tidak boleh kita hanya melihat sisi buruknya, sementara sisi baiknya begitu apa? Begitu banyak. Adapun fitnah-fitnah terhadap Wahabi, ya, itu fitnah-fitnah banyak yang tidak benar. Saya katakan Muhammad bin Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, seorang ulama yang dia bisa benar dan bisa salah, dan kita tidak pernah fanatik dengan beliau. Dia tidak pernah fanatik dengan beliau. Ustaz, apakah dalam perkara ISIS terdapat khilaf? Antum lihat khilaf dari mana? Antum lihat ya. Bagaimana bentuk takfir yang luar biasa dilakukan oleh ISIS. Dan itu berimbas ke Arab Saudi. Paman bunuh anak, bunuh pamannya, ponakan bunuh pamannya. Ada yang bunuh ibunya. Ada yang ngebom di masjid. Bahkan terakhir bom di masjid di tentara Saudi. Karena mereka sama pemikirannya seperti takfir yang ada di sini. Ya, Saudi kafir, Raja Saudi kafir, tentaranya semuanya kafir, sama seperti takfir di tanah air kita. Presiden kafir, wakil presiden kafir, semua anggota DPR kafir, semua anggota DPR kafir, ada yang lebih ekstrim, seluruh pegawai negeri kafir. Mengerikan seperti itu. Akhirnya mereka ngebom di masjid. Bayangkan, orang lagi sholat duhur dibom. Sementara banyak darah bertumpahan di situ. Quran banyak robek, padahal di situ banyak ada halaqah tahfidz Quran, banyak orang hafal Quran di situ. Tentara Saudi banyak yang hafal Quran. Dibom di situ, ngawur seperti ini. Sampai ada lelucon, ada sebagian masjid tulis di masjid tulis tidak ada bidadari di sini. Karena mereka yakin kalau bom langsung dapat bidadari, maka ditulis tidak ada bidadari. Kalau mau bom cari bidadari tempat lain. Kalau bom langsung dapat bidadari. Gimana masjid tempatnya sholat, tempatnya khusyuk. Ya. Kemarin mau bom di mana? Di Masjid Nabawi. Ya, saya tidak mengatakan, saya tidak menuduh mereka ISIS, tapi saya katakan mereka pemikirannya takfiri. Ya, bayangkan orang-orang lagi sholat, mau buka puasa, bulan Ramadan, waktu yang sangat mulia, tidak menghargai kehormatan masjid, tidak menghargai kehormatan orang-orang yang ibadah di Masjid Nabawi, kemudian ngebom. Alhamdulillah dihalangi. Dia mau masuk ke area masjid dihalangi, akhirnya meledak tempat-tempatnya semuanya. Ya. Semoga Allah menerima arwah para orang-orang yang meninggal karena membela Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengkafiran yang luar biasa ini sangat berbahaya. Ya. Oleh karenanya, ya saya tidak mendapati ulama-ulama yang terkenal ya, yang menyatakan ISIS itu benar. Tidak ada ya, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Kalau Rasulullah SAW mengatakan ya tentang orang-orang Khawarij, ya, kata Rasulullah SAW, ya sufahaul ahlam, hudatsaul asnan. Mereka orang-orang yang bodoh dan mereka orang-orang yang muda. Tidak ada orang alim di antara mereka. Antum coba tunjukkan mana ISIS punya ulama, mana? Tunjukkan satu saja ulama ISIS. Bahkan orang-orang takfiri yang mereka dulu agung-agungkan juga menyatakan ISIS takfiri juga. Jadi takfiri nuduh takfiri. Saking ekstrimnya takfirinya. Tidak ada. Beda kalau ulama banyak punya buku fikih, punya buku akidah ya. Tahu-tahu sesat, ini mungkin masih jadi perhatian kita. ISIS tidak ada ulama. Yang mana ulama ISIS yang pernah nulis buku tentang fikih, tentang akidah, tentang masalah muamalah? Tidak ada. Tahu-tahu muncul kelompok ekstrim suka mengkafirkan, tidak ada ulamanya. Terus siapa yang bimbing mereka kalau begitu? Siapa yang bimbing mereka? Tunjukkan kepada saya mana ulamanya ISIS yang pernah punya karya ilmiah yang bisa kita lihat keilmuannya, mana?
Tidak ada dan tidak pernah ada. Oleh karena siapa di balik mereka ini siapa kita tidak tahu. Yang jelas pengkafiran mereka luar biasa. Mengkafirkan Arab Saudi, mengkafirkan yang lainnya. Sudah. Demikian para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan malam ini. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab dan ada sebagian tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.